وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan izin Allah, pada kesempatan pagi hari ini Allah kumpulkan kita, Allah pertemukan kita di tempat yang terbaik di muka bumi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membahas tafsir tematik begitu ya, tafsir maudhu'i, kaitan dengan orang-orang yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu buka di dalam Al-Qur'an, ada beberapa kelompok ya. Kalau tidak salah ada 8 kelompok yang, atau baik itu kelompok ataupun perorangan ya, yang di dalam Al-Quran menggunakan kata la yuhibbu Allah, atau dia tidak mencintai ya, dia tidak menyukai. Berarti Bapak Ibu, kalau orang tidak disukai artinya apa? Dibenci ya. Jadi ini golongan atau orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah benci, Allah enggak suka kepada kelompok-kelompok ini atau kepada orang-orang ini ya. Nah, kurang lebih ada 8. Baik, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, kita akan mulai pertemuan pada pagi hari ini dengan sebuah hadis dari Nabi SAW. Ini diriwayatkan oleh seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud, qala, ia berkata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah SAW membuat satu garisan. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda. Jadi ini apa, kalau dalam ilmu pembelajaran begitu ya, ini Nabi menggunakan praktek ya, jadi divisualkan. Jadi Nabi dengan para sahabat sedang duduk di padang pasir, kemudian Nabi itu Bapak Ibu kemana-mana suka pegang tongkat gitu ya. Jadi ada tongkatnya kecil. Nah kemudian tongkat itu dipakai Nabi SAW untuk membuat sebuah garisan. Jadi Nabi menggaris satu garisan. Kemudian ketika Nabi membuat satu garisan, Nabi mengatakan hadza sabilullah, ini jalan Allah. Namun tidak hanya sampai situ, Nabi pun kemudian membuat beberapa garisan ke sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Jadi di sebelah kanan beberapa garisan, tsumma khatta khututan an yaminihi ya, beberapa garisan sebelah kanan, kemudian wa an shimalihi, kemudian beberapa garisan di sebelah kirinya. Qala hadhihi subulun, ini jalan-jalan. Qala Yazid berkata mutafarriqah ya, ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Jadi jalan-jalan yang di sebelah kanan dan jalan-jalan yang di sebelah kiri ini adalah jalan-jalan setan, yang setan menyeru untuk kita berada di jalan itu ya. Jadi Bapak Ibu, jalan yang lurus ada berapa? Jalan yang lurus ada 1. Jalan setan ada banyak ya. Jadi jalan lurus ada 1, jalan setan banyak ya. Nah kira-kira Bapak Ibu berada di jalan yang mana? Ya, jalan yang 1 atau jalan yang banyak? Ya. Nah, Nabi SAW menyampaikan jalan yang 1 ini adalah hadza sabilullah, ini jalan Allah.
sedangkan jalan setan banyak Bapak Ibu. Ya. Dan Nabi mengkhawatirkan justru banyak orang yang mereka terjebak dengan jalan-jalan setan itu. Banyak. Gitu. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita berhati-hati dalam menempuh jalan ini. Ya. Gitu. Karena jalan yang lurus hanya satu, sedangkan jalan setan itu banyak. Nah, di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita jangan sampai kita menempuh jalan-jalan yang ditempuh oleh setan, dan tentu jalan yang ditempuh oleh setan ini adalah jalan-jalan yang Allah tidak suka, ya. Allah tidak menyukainya. Baik, kita akan lihat di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Siapa golongan yang pertama atau orang-orang yang pertama yang Allah tidak sukai? Di surat Al-Maidah ayat 64. Wa yas'auna fil ardi fasadan, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak menyukai, ya, Allah tidak menyukai orang-orang yang mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan, orang yang membuat kerusakan, ya. Jadi golongan yang pertama atau orang yang pertama yang Allah tidak suka kepada mereka siapa Bapak Ibu? Al-mufsid, ya. Al-mufsid itu adalah orang yang berbuat kerusakan. Allah nggak suka, ya. Nah, apa itu fasad? Ya. Apa itu rusak? Rusak itu adalah khuruju syai' anil i'tidal qalilan kana al-khuruju anhu aw kathiran. Yang disebut dengan rusak. Jadi apa yang dimaksud dengan kerusakan? Kerusakan itu adalah khuruju syai', keluarnya sesuatu anil i'tidal, dari keseimbangan. Qalilan kana al-khuruju anhu aw kathiran, baik sedikit maupun banyak. Ya, jadi kenapa disebut dengan rusak? Karena rusak itu artinya ada sesuatu yang tidak seimbang. Ya, karena dalam hidup ini kita mesti seimbang. Kalau nggak seimbang itu pasti rusak. Ya, tidur itu bagus nggak Bapak Ibu? Ya, tidur itu bagus. Tapi namun tidur wae, ya, tentu tidak bagus. Ya, tentu tidak bagus. Makan itu baik tidak? Baik. Ya. Tapi namun makan wae, gitu. Ya, pasti ada sesuatu yang rusak ketika kita tidak berimbang. Ya, jadi kalau kita tidak seimbang dalam perbuatan, kita tidak seimbang, misalkan ya, contoh dalam aktivitas, ya, Bapak Ibu aktivitas kerja terus, istirahatnya kurang, kira-kira bakal ada sesuatu yang rusak? Ya, ya. Makanya lihat di dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan tentang keseimbangan. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Allah jadikan malam itu sebagai pakaian. Pakaian itu fungsinya untuk melindungi, untuk istirahat, ya. Jadi malam untuk istirahat, wa ja'alna nahara ma'asya, dan siang dan kami jadikan siang ma'asya, tempat untuk mencari penghidupan. Nah, sekarang kalau orang nih siang hari dia beraktivitas, kemudian malam hari dia bergadang, kira-kira bakal rusak nggak? Rusak. Memang sehari dua hari tidak akan dia rasakan, tapi nanti lihat di waktu yang panjang akan terjadi kerusakan. Ya, akan terjadi kerusakan. Begitu juga ketika ada sesuatu makanan. Ketika makanan itu berlebihan masuk ke dalam tubuh kita, maka tentu akan menimbulkan al-fasad, ya. Akan menimbulkan kerusakan, ya. Makanya dulu gitu di zaman Nabi SAW ada 3 orang anak muda yang ibadahnya itu ingin beda dari Nabi, ya. Yang satu anak muda dia pengen sholat malam terusan,
Yang kedua, dia pengen saum terus-terusan. Yang ketiga, dia tidak akan menikah. Ya. Saya mah reka bujang we salilana. Tentu oleh Nabi dilarang. Kenapa? Karena ini terlalu berlebihan. Sikap berlebihan ini tentu akan menghasilkan al-fasad, akan menghasilkan kerusakan. Baik. Wa yusta'malu fin nafsi wal badan. Nah, seringkali kata fasad atau rusak ini digunakan dalam jiwa, ya, jiwa wal badan dan juga tubuh. Jadi kalau misalkan orang nih ya, dia ditimpa sesuatu masalah, kemudian akhirnya dia stres, dia frustasi gitu kan, maka tentu akan terjadi kerusakan. Ya, badan juga sama. Ketika badan kita terus-terusan kita gunakan, tidak ada waktu untuk istirahat, tentu juga pasti akan terjadi kerusakan. Itu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kerusakan atau al-fasad? Al-fasad itu adalah khurujus syai' anil i'tidal. Jadi keluar dari keseimbangan. Baik. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, apa makna fasad? Ya, kerusakan di dalam Al-Qur'an. Kalau kita berbicara rusak, yang kebayang apa? Hancur. Ya, hancur. Kemudian kalau alam digunduli kan begitu ya. Alam gundul pasti bakal rusak gitu. Ya. Itu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, apa makna fasad atau kerusakan di dalam Al-Qur'an? Jadi ternyata kalau kita bicara ya konsep Quran Bapak Ibu, ternyata rusak itu tidak hanya berbicara tentang tubuh, rusak itu tidak hanya berbicara tentang alam. Ya, tidak hanya berbicara tentang alam. Gitu. Nah, fasad itu juga di dalam Al-Qur'an maknanya adalah kemaksiatan. Jadi kemaksiatan itu pasti akan menimbulkan kerusakan. Coba lihat, ini ayatnya. Di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardh, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun. Oh enggak, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Jadi ini berbahaya. Ada orang-orang yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak merasa bahwa mereka sedang berbuat kerusakan. Justru mereka merasa bahwa mereka sedang berbuat kebaikan. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan hutan yang harusnya dia banyak tumbuh-tumbuhan tapi kemudian dibangun, ya, ini akan terjadi kerusakan tidak? Terjadi kerusakan. Ya. Tapi ketika kita katakan kepada orang itu, mereka mengatakan apa? Enggak kok, ya. Enggak. Ini Bapak Ibu. Nah, la tufsidu fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Apa maknanya? Ini saya baca salah satu tafsir ya. An Abi Al-Aliyah, dari Abi Al-Aliyah fi qaulihi, tentang firman Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, qala, beliau menjelaskan, yakni la ta'su fil ardi, jangan berbuat maksiat. Ya, jangan berbuat maksiat. Ya. Jadi ketika ada orang berbuat zina, ya, ada orang berbuat zina, berarti dia sedang berbuat kerusakan. Kalau ada pejabat korupsi, berarti sedang berbuat kerusakan. Ya, gitu. Jadi kalau seorang pejabat dia korupsi, maka dia sedang merusak. Merusak apa Bapak Ibu? Merusak alam, merusak manusia. Ya. Kalau korupsi atau non Bu?
maling. Tadi korupsi maling kan? Nah, tadi disebut maling. Ya. Gitu. Kenapa kalau orang ngambil sendal di masjid disebutnya maling, ya. Ada orang ngambil ampli masjid disebutnya bangsat gitu. Nah, hari koruptor buat disebut koruptor. Kenapa nggak disebut bangsat tuh gitu? Ya. Atau kenapa nggak disebut maling saja? Ya, betul tidak Pak? Nah, lebih bagus lagi mau disebutnya garong cerimu macam. Ya, gitu. Nah, buat disebut korupsi atau koruptor. Pernah ke Bapak Ibu ada koruptor dikeroyok keluarga gitu? Gaya apa ya? Gaya. Padahal mau keroyoknya gitu keluarga gitu. Ya. Ya, ada pencuri misalkan ya. Dia mencuri ayam atau mencuri naon lah gitu. Dikeroyok sampai beberapa saya pernah lihat berita itu ada orang yang sampai meninggal ya. Jadi ada orang mencuri ampli masjid ya di daerah mana itu? Bekasi atau mana itu. Jadi mencuri ampli masjid itu sampai meninggal dikeroyok keluarga. Saya belum pernah lihat ada koruptor di keroyok. Ya. Ya, padahal mereka lebih merusak. Gitu. Ya sekarang kalau misalkan ada orang mencuri sendal, harga sendal berapa Bu? 50.000 paling kan gitu. Ya, tapi di keroyok. Ya, walaupun orangnya kesal gitu ya. Ibu bapak ke masjid tiba-tiba pulang keluar dari masjid, ayah kesal oke gitu. Ya. Tapi ada orang yang mencurinya sampai miliaran, sampai triliunan, sudah disebut maling dan itu. Gitu. Disebutnya koruptor ya. Bahkan disud media kan. Kalau disud media teh ngadon dadah gitu kan. Ya, dadah seri. Ya. Bapak Ibu hadirin warahmatullah. La ta'su fil ardi. Jadi yang dimaksud dengan la tufsidu fil ardi, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Itu maknanya la ta'su fil ardi. Jangan berbuat maksiat. Maksiat itu apa, Bu? Apa arti maksiat? Maksiat itu artinya durhaka. Ya. Jadi kenapa disebut maksiat? Karena dia sedang melakukan kedurhakaan. Gitu. Ya. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku akan masuk surga. Ya. Nabi bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku akan masuk surga. Jadi insya Allah Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini masuk surga enggak? Insya Allah semuanya akan masuk surga. Ya, gitu. Hanya ada yang langsung masuk ke surga gitu ya. Ada yang nyimpang heula. Nah, kita mah jangan Bapak Ibu ya. Jangan nyimpang dulu. Ya. Tenan-tenan orang nyobaan sehari we di neraka gitu. Jangan. Ya, jangan. Karena sehari di neraka bagaikan berapa lama di dunia? Ya? Bagaikan 1000 tahun di dunia. Ya, alfasana 1000 tahun di dunia. Di sehari di akhirat itu bagaikan 1000 tahun kita di dunia. Jadi jangan sampai kemudian mengatakan dengan Allah sehari gitu. Ya, auzubillahi min dzalik. Dan itu pernyataan orang-orang Yahudi di dalam Al-Qur'an. Mereka mengatakan wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Kami ini lihat bahasanya. Kami ini enggak akan disentuh gitu. Bahasa begitu. Kami ini enggak akan disentuh oleh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Itu orang Yahudi gitu, ya. Kenapa orang Yahudi dengan pedenya mereka mengatakan demikian? Karena mereka merasa kalau mereka adalah keturunan para nabi. Ya. Jadi kalau anak nabi, kalaupun disentuh neraka, hanya berapa hari saja. Ya. Baik. Nah, jadi apa arti maksiat? Maksiat itu kedurhakaan, Bapak Ibu. Ya, kedurhakaan.
Nabi melanjutkan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Wa man asani, nah gitu ya. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, siapa yang durhaka kepadaku, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin masuk surga gampang. Apa caranya? Taat. Ya. Sebagaimana tadi sabda Nabi, man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ya. Jadi maksiat itu apa artinya? Maksiat itu artinya adalah kedurhakaan. Itu namanya maksiat. Jadi kalau kita melawan Allah dan Rasulnya, berarti kita sedang berbuat maksiat. Ya, Allah larang kita mencuri, kemudian kita mencuri, berarti kita sedang maksiat. Ya, Allah larang kita untuk memakan harta dengan cara yang batil, kemudian kita makan harta dengan cara yang batil, berarti kita maksiat. Itu maksiat itu begitu. Ya, jadi yang dimaksud dengan la tufsidu fil ardi, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, maknanya adalah la ta'su fil ardi, jangan berbuat maksiat. Wa kana fasaduhum dzalika maksiatallah, karena kerusakan mereka itu adalah kemaksiatan kepada Allah. Li'annahu man 'asallaha fil ardi, karena sesungguhnya siapa yang bermaksiat kepada Allah di bumi, au amara bi maksiatillah, atau dia mengajak maksiat kepada Allah, faqad afsada fil ardi, maka sungguh dia sedang berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, makanya Bapak Ibu kalau ada bencana, gitu ya, kalau ada bencana, coba cek, ya, coba cek kemaksiatan apa yang sudah dilakukan. Ya, karena sebagaimana Umar bin Khattab, ketika terjadi gempa di zaman Umar bin Khattab, maka pernyataan Umar adalah, maksiat apa yang sudah kalian lakukan? Ya, maksiat apa yang sudah kalian lakukan? Gitu. Li'anna salahal ardi was sama'i bitta'ah, karena beresnya bumi dan langit ini itu dengan ketaatan. Ya. Jadi kalau sebuah negara pengen beres, ya, buminya pengen beres, makmur, sejahtera rakyatnya, maka harus dengan ketaatan. Siapa yang harus taat, pemimpin atau rakyatnya? Dua-duanya. Pemimpinnya harus taat, rakyatnya harus taat. Ya, maka kalau kita ingin menghadirkan pemimpin yang taat, maka rakyatnya dulu yang harus taat. Ya, gitu. Insya Allah, ya, semakin taat rakyatnya, maka akan hadir pemimpin-pemimpin yang taat. Insya Allah. Ya, nah sekarang kira-kira rakyat kita, ya, rakyat kita taat tidak? Ya. Kalau pemimpinnya tidak taat, berarti rakyatnya mayoritas belum begitu, Pak Ibu. Ya, jadi kalau ternyata pemimpinnya belum taat, belum orang yang taat begitu ya, berarti rakyatnya belum banyak yang taat. Ya. Ada yang taat, tapi belum banyak yang taat. Mayoritas masih orang-orang yang tidak taat. Ya. Buktinya apa? Soalnya buktinya bandingkan ketika ada kajian dengan konser, Bapak Ibu. Ya. Surah mana? Namun ya, ya, artinya Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, ya, kalau ingin menghadirkan, ya, pemimpin yang taat, pemimpin yang soleh, maka tentu rakyatnya dulu yang harus diperbaiki. Maka tugas kita adalah bagaimana kita berdakwah, bagaimana kita mengajak manusia kepada kebaikan, ya, karena seorang pemimpin juga punya tugas dia berdakwah. Ya, seorang pemimpin punya tugas untuk berdakwah. Justru seorang pemimpin ketika dia diberikan amanah, ya, maka dia mesti menjalankan tugas dakwahnya. Ya, kan Nabi SAW bersabda,
siapa yang melihat kemunkaran falyughayyir biyadi, maka rubah dengan tangan. Tangan itu apa? Ya kekuasaan. Rubah dengan kuasa. Ya. Gitu. Ketika ada tempat maksiat, seorang wali kota, seorang gubernur cukup dengan tanda tangan kirim surat sudah disegel, kan beres. Ya. Orang demo terus-terusan anggar tempat maksiat majalan. Ya. Tapi dengan tangan itu cukup dengan tangan selesai. Ya. Baik. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Itu ya. Jadi rusaknya bumi karena kemaksiatan kepada Allah, dan beresnya bumi dan langit ini bitta'ah disebabkan karena ketaatan. Ya, karena ketaatan. Ini yang pertama. Jadi apa arti fasad? Apa arti rusak? Rusak itu maknanya adalah kemaksiatan. Ya, maka jangan sampai bumi ini dikotori dengan kemaksiatan. Ya, gitu. Ini kesempatan bagi kita nih 2024, maka harus hadir pemimpin-pemimpin, harus hadir pejabat-pejabat yang taat, bukan pejabat-pejabat yang ahli maksiat. Ini tarik Bu. Ya, gitu. Baik, gitu ya. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Kalau para pemimpinnya, para pejabatnya itu masih orang-orang yang bukan orang-orang yang taat, ya, ahli-ahli maksiat, maka ya bumi ini, negeri ini akan terus mengalami kehancuran, ya, gitu. Dan tentu orang-orang soleh harus hadir di situ Bapak Ibu, ya. Jadi orang-orang soleh harus hadir, ya. Makanya ya saya mendukung lah kalau ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ya mereka ikut serta gitu ya, ikut serta di situ. Ya. Walaupun ada istilah apa Pak? Politik mah kotor. Masuk ke politik jadi kotor channel ya, gitu. Ya tapi kalau terus-terusan dipegang oleh mereka, ya bukan orang-orang yang baik, bagaimana? Ya, gitu. Kalau punya kapasitas kemampuan di situ. Lihat seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ya Nabi Yusuf alaihissalam ketika melihat kondisi negeri Mesir pada saat itu, maka Nabi Yusuf dengan kecerdasan dan analisis beliau, memang berdasarkan bimbingan dari wahyu, maka ada satu yang mesti beliau pegang. Apa itu? Tentang keuangan. Ya. Maka ketika raja mengetahui tentang kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, maka raja kemudian menawarkan kepada Nabi Yusuf, "Wahai Yusuf, apa yang kamu minta?" Maka Nabi Yusuf mengatakan, "Simpan aku, tempatkan saya di Menteri Keuangan." Ya. Kenapa? Karena kalau di situnya rusak, orang-orang yang korup rusak gitu. Ya. Tapi ketika dipegang oleh Nabi Yusuf, dan ternyata mereka mampu, negeri Mesir pada saat itu mampu melewati krisis, ya, karena dipegang Menteri Keuangan yang oleh orang yang amanah. Jadi Nabi Yusuf beliau menawarkan diri karena beliau punya kapasitas di situ. Ya. Baik. Itu Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Kemudian yang kedua, apa makna fasad yang kedua? Fasad yang kedua maknanya adalah sihir. Ya, sihir. Jadi kalau tadi perbuatan maksiat itu adalah perbuatan yang akan merusak bumi dan langit dan bumi akan rusak dengan perbuatan maksiat. Ya, gitu. Dengan kemaksiatan apapun. Ya, apakah itu perzinahan, ya, apakah itu karena gini Bapak Ibu ya, sebelum saya lanjutkan yang ini, ada 5 perbuatan dosa yang dia akan berakibat 5 hal. Ya. Jadi akan ada 5 perbuatan dosa yang akan berakibat kepada 5 hal. Yang pertama, kalau kalau masyarakatnya sudah merajalela perzinahan. Jadi kalau sudah merajalela perzinahan, maka akibatnya apa? Apa Bapak Ibu? Akan meratanya kematian. Ya. Jadi kalau masyarakatnya itu sudah merajalela perbuatan zina, apalagi kalau zinanya itu sudah terang-terangan, sudah nggak malu-malu lagi, gitu. Ya.
maka kata Nabi akan banyak terjadi kematian. Ya, kalau orang berzina, wanitanya hamil gitu ya, padahal dia tidak mengharapkan hamil, maka nanti dia akan bunuh anaknya. Ya. Atau kita pernah lihat di berita, ya, kita pernah lihat berita ada seorang laki-laki perempuan kemudian dia berzina, si perempuannya hamil, kemudian dia minta kepada laki-lakinya untuk bertanggung jawab, tapi laki-lakinya nggak mau dan nggak siap. Akhirnya laki-lakinya bikin skenario bagaimana membunuh perempuan itu. Itu terjadi, ya, itu terjadi. Jadi kalau sudah merajalela perbuatan fahisyah, perbuatan zina, maka akan banyak terjadi kematian. Yang kedua, Nabi menyampaikan tidaklah mereka menggunakan hukum Allah, tidaklah mereka menggunakan aturan-aturan Allah, kecuali akan meratanya al-faqru, kefakiran, ya, kemiskinan. Kemudian yang ketiga, tidaklah mereka menolak, ya, menolak mengeluarkan zakat, ya, menahan mengeluarkan zakat, kecuali Allah akan berikan kepada mereka paceklik, ya, atau kesusahan, ya, kesusahan di dalam tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian yang keempat, kalau para pemimpinnya orang-orang yang suka bohong, ya, suka bohong, maka tidak akan terjadi kemakmuran. Ya. Yang kelima saya lupa apa satu lagi, ya. Banyak ada 5 itu, ya. Baik. Ini Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, ya. Itu ya. Fasad yang kedua itu maknanya adalah sihir. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Yunus ayat 81. Falamma alqau qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan membereskan, ya, amalal mufsidin, amal atau perbuatan orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, kerusakan di sini maknanya apa? Maknanya adalah sihir. Ya, orang kalau dia berbuat sihir berarti dia sedang berbuat kerusakan. Ya, sihir itu ada atau tidak Bapak Ibu? Berpengaruh atau tidak? Nah, ya, Bapak Ibu bisa kena sihir gitu? Bisa. Ya, sihir itu ada, nyata, dan sihir itu bisa mempengaruhi, ya, bisa mempengaruhi. Kecuali kelompok Mu'tazilah. Kalau kelompok Mu'tazilah itu mereka tidak mengakui adanya sihir. Jadi kalau kata kelompok Mu'tazilah, sihir itu hanya khayalan saja, ya, jadi hanya khayalan gitu, tidak ada. Tapi kalau jumhur ulama, mayoritas para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, kemudian juga Imam Ahmad, ya, Imam Hambali dan juga yang lainnya, mereka meyakini bahwa sihir itu ada dan nyata dan dia bisa mempunyai pengaruh. Kenapa? Dalilnya banyak. Ya, di antara dalilnya adalah Allah turunkan surat Al-Mu'awwidhatain, ya, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad, ya, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Ya. Kenapa wanita, Bu? Ya. Nah, dulu profesi sihir banyak digeluti oleh para wanita. Ya, para wanita. Makanya kalau Bapak Ibu yang pernah lihat TV misalkan, ya, dulu ada film namanya film Mak Lampir. Ya, teu aya Ki Lampir. Gitu. Jadi sihir itu banyak digeluti oleh para wanita, ya, oleh kaum wanita. Nah, di ayat itu Allah menjelaskan kepada kita wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Ya.
Gitu. Menunjukkan bahwa surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini Allah turunkan untuk menjaga kita, melindungi kita dari perbuatan sihir. Ya. Gitu. Nah, jadi di dalam ayat ini kerusakan yang kedua maknanya adalah asihru, ya, sihir. Jadi orang yang berbuat sihir itu adalah orang yang sedang berbuat kerusakan. Ya. Boleh nggak Bapak Ibu kita mempelajari sihir? Tidak boleh. Para ulama sepakat bahwa mempelajari sihir itu haram kita belajar sihir. Untuk apa Bapak Ibu? Ya Ustaz, kita pelajari agar kita terhindar dari sihir. Enggak usah. Ya, tidak perlu kita mempelajari sihir karena haram. Ya, kita mempelajari sihir. Ya, baik. Ini ada pembahasan khusus kaitan dengan sihir. Itu ada di surat Al-Baqarah ketika berbicara tentang Nabi Sulaiman. Ya, wattaba'u ma tatlus syayatin, ya, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan. Nah, para ulama menjelaskan emang apa yang dibacakan oleh setan itu? Yang dibacakan oleh setan oleh setan itu adalah sihir, ya, gitu. Nah, jadi tidak boleh ya, haram kita mempelajari sihir. Dan memang para ulama bukan berbeda. Para ulama membuat klasifikasi, ya, membuat pengelompokan tentang tentang sihir, ya, tentang sihir. Bahkan kalau Imam As-Sabuni, Bapak Ibu, Imam As-Sabuni dalam tafsirnya Rawa'iul Bayan itu beliau memasukkan obat-obatan, ya, jadi obat-obatan yang dimasukkan ke dalam manusia, ke dalam tubuh manusia, kemudian dengan itu dia bisa menghayal dan sebagainya. Imam As-Sabuni memasukkan itu ke dalam kelompok sihir, ya, karena itu sudah merusak. Jadi obat-obatan yang bisa merusak akal manusia itu termasuk sihir. Ari sulap sihir sanes. Sulap sihir bukan? Ya, kalau Imam As-Sabuni itu beliau memasukkan sulap ke dalam kelompok sihir juga. Ya. Kenapa? Karena sulap itu nipu. Ya. Yang namanya sihir itu apa? Tipuan. Ya. Yang namanya sihir itu tipuan. Lihat bagaimana ketika Fir'aun, ahli-ahli sihirnya, tukang-tukang sihirnya, mereka menipu mata manusia. Tongkat dilempar berubah menjadi ular. Itu tipuan pada mata manusia sebetulnya. Ya. Makanya ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tukang-tukang sihir Fir'aun, mereka langsung tunduk sujud kepada Nabi Musa. Kenapa? Bukan sihir itu. Ya, jadi kalau tukang sihir itu paham, ketika tongkat berubah menjadi ular, itu sebetulnya ada dua. Ada tongkat, ada ular. Gitu. Ya. Kalau ada seorang pesulap, dia memegang burung, kemudian dia sembelih dan burung itu mati, tiba-tiba dia hidupkan lagi. Nah, kata Imam As-Sabuni, sebetulnya ada dua burung. Ada burung yang hidup, ada burung yang mati. Hanya bagaimana kecerdasan dia, trik dia, sehingga bisa menipu orang seakan-akan burung yang mati hidup lagi, padahal betul. Ya. Jadi kalau Imam As-Sabuni masukkan sulap itu ke dalam bentuk sihir, ya, dalam bentuk sihir. Kenapa? Karena sarua nipu, nah, gitu. Ya, sihir nipu, sulapnya nipu, ya. Nah, tapi ulama yang lain ada yang memperbolehkan kalau hanya sekedar ya sebagai hiburan, trik gitu ya. Ya, yang mudah misalkan ya, ada benda kemudian disebutkan tiba-tiba hilang. Ya. Nah, itu mah hal-hal yang diperbolehkan lah gitu ya. Tapi kalau memang tujuannya untuk menipu manusia dengan sulapnya itu, jangan sampai kemudian masuk ke dalam kategori sihir sebagaimana dinyatakan oleh Imam As-Sabuni. Ya. Itu Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Ya, jadi tentu sekali lagi tidak boleh kita mempelajari sihir. Ya. Arti sihir itu apa, Bu? Ya. Di sihir itu kalau secara bahasa maknanya sesuatu yang tersembunyi. Ya. Di sesuatu yang tersembunyi, khafiyun, ya, tersembunyi, halus, maka disebut dengan sihir. Ya, gitu. Dan saya baca dalam kitab Tauhid, ya, dalam kitab Tauhid bahwa salah satu bentuk
asyirkul akbar. Ya, jadi salah satu bentuk syirik besar itu apa? Sihir. Ya, jadi sihir itu termasuk bentuk syirik. Ya, jadi nggak perlu kita belajar sihir. Ya, haram bagi kita untuk mempelajari sihir. Ya. Terus bagaimana untuk menjaga diri kita supaya kita nggak kena sihir? Sudah, serahkan diri kita kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, itu Nabi suka membaca beberapa surat, ya, yang surat itu adalah bentuk perlindungan, ya, dari perbuatan-perbuatan jahat seperti perbuatan sihir, ya, gitu. Baik. Kemudian kita akan lihat Bapak Ibu, bagaimana kerusakan itu, bagaimana fasad itu bisa terjadi. Ya, kerusakan itu bisa terjadi. Ini yang pertama adalah memaksakan kebenaran mengikuti hawa nafsu. Ya, jadi memaksakan kebenaran mengikuti hawa nafsu. Harusnya hawa nafsu mengikuti kebenaran, tapi ini kebenaran dipaksa mengikuti hawa nafsu. Ini ayatnya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang langsung berfirman, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ittaba'al haqq ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh. Andai kata kebenaran mengikuti hawa nafsu, la fasadatis samawati wal ardh, pasti akan rusaklah langit dan bumi, ya. Karena seharusnya hawa nafsu itu mengikuti kebenaran. Contoh, Bapak Ibu, ya, kalau zina secara syariat boleh tidak? Zina boleh tidak? Tidak boleh, haram, kan begitu. Menurut al-haq, gitu ya, menurut kebenaran, zina itu tidak boleh, dosa, haram kita melakukan perbuatan zina. Tapi kalau kita mengikuti hawa nafsu, ya, ahwa gitu, hawa nafsu, maka hawa nafsu ini memaksa supaya kebenaran mengikuti kepada hawa nafsu. Ya, maka dulu sempat ramai, ya, ketika ada seorang yang sedang menempuh sedang bikin disertasi, ya, bukan disertasi, betul ya, disertasi untuk meraih gelar doktor, ya. Dia bikin disertasi yang isi disertasinya apa? Isi disertasinya itu adalah tentang makna milkul yamin. Ya, pernah dengar Bapak Ibu? Milkul yamin, apa arti milkul yamin? Hamba sahaya perempuan. Nah, hamba sahaya perempuan. Nah, dia di dalam disertasinya dia mengatakan kalau dulu konteks hamba sahaya itu adalah seorang perempuan yang diperjualbelikan. Ya, dulu kan masih ada perbudakan, ya, masih ada hamba sahaya. Munculnya hamba sahaya ini bisa jadi karena dari peperangan. Dari perang kemudian perempuan-perempuannya ditangkap, ya, maka itu bisa jadi budak. Ya, bisa jadi hamba sahaya. Nah, kalau konteks hamba sahaya perempuan di zaman Nabi, ya begitu. Ya, seorang perempuan yang dia diperjualbelikan. Ya, jadi kalau saya sudah tidak butuh maka saya jual. Makanya dulu ada pasar hamba sahaya, gitu ya. Jadi ada pasar hamba sahaya. Nah, ketika Nabi SAW diutus, maka bagaimana Nabi membebaskan manusia dari perbudakan? Ya, Bilal bin Rabah itu mantan budak, mantan hamba sahaya, ya, yang kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq menjadi manusia yang merdeka. Nah, kata orang ini dalam disertasinya, ayat itu, ayat yang ada dalam Al-Quran itu nggak boleh nganggur, Bapak Ibu. Ya, jadi ayat di dalam Al-Quran nggak boleh nganggur. Maka kemudian dia memberikan pemahaman kalau dulu konteks hamba sahaya perempuan di zaman dulu adalah wanita yang diperjualbelikan. Kalau konteks hamba sahaya zaman sekarang apa? Pelacur. Ya. Kalau pelacur dimiliki nggak Pak? Enggak. Ya. Kalau pelacur nggak dimiliki.
Ya, jadi kalau pelacur itu ya jual beli itu, ya, jual beli. Nah jadi dia ngambil gitu ya, dia memahami dari konteks milkul yamin itu, hamba sahaya perempuan itu dengan makna apa. Jadi gini, kalau kalau istri itu adalah seorang wanita yang ya kita diperbolehkan berhubungan dengan perempuan itu karena lewat akad nikah. Ya, akad nikah. Tapi kalau milkul yamin dia memahaminya bukan dengan akad nikah, tapi dengan akad lisan gitu. Akad lisan itu gimana? Dia dalam disertasi dia mengatakan kalau ada seorang laki-laki kemudian dia suka pada seorang perempuan dan si perempuan pun suka kepada laki-laki ini, kemudian mereka berdua, mohon maaf ya, melakukan hubungan suami istri, kalau suka sama suka enggak disebut dengan zina. Ya, jadi kalau ridho sama ridho enggak disebut zina. Yang disebut zina itu kalau salah satunya enggak ridho, ya, enggak suka. Berarti kalau suka sama suka enggak disebut dengan zina. Itu dia memahami itu dari konteks milkul yamin, ya, di konteks hamba sahaya, sehingga ya dia ingin menentang mayoritas para ulama. Kalau mayoritas para ulama mengatakan zina itu haram, kalau dia mengatakan zina itu boleh. Bahkan tidak disebut zina kalau seorang laki-laki dan perempuan, ya, yang penting mereka landasannya suka sama suka. Ya, ini kan bahaya Bapak Ibu. Kalau kebenaran dipaksa mengikuti hawa nafsu. Ya, contoh yang kedua, suka sesama jenis, LGBT. Ya, LGBT itu lebet, geho, ya, balawa. Ya. Contoh LGBT. Kalau menurut al-haq, menurut kebenaran, LGBT itu boleh atau tidak Bapak Ibu? Tidak boleh. Ya. Haram, dosa, bahkan dosa besar. Bahkan lihat hukuman mereka yang LGBT, hukumannya bagaimana? Kan kalau ada orang yang berzina Bapak Ibu, laki-laki perempuan berzina, hukumannya gimana? Ada dua hukumannya, ya. Tergantung apakah ini perawan, ya, atau janda gitu ya. Jadi apakah orang ini belum menikah atau sudah menikah, ya. Kalau belum menikah itu hukumannya hukum fajridu, jilid. Jadi kalau belum nikah dijilid, ya. Dijilid itu dicambuk dengan 100 kali cambukan, ya. Tapi kalau sudah nikah dirajam. Ya, dirajam itu dilempar pakai batu sampai meninggal. Itu kalau orang berbuat zina itu hukuman. Tapi kalau orang LGBT, ya, suka sama jenis, ya, apa hukumannya? Ya, hukumannya itu Bapak Ibu dibawa ke lantai yang paling tinggi, ya, dibawa ke lantai yang paling tinggi, kemudian dilemparkan dari atas. Begitu, ya, gitu. Nah ini kenapa hukumannya lebih berat? Hukumannya lebih berat, ya, gitu. Nah, kalau secara kebenaran dalam Al-Quran, LGBT itu nggak boleh, dosa besar, haram kita melakukan itu, ya. Tapi kalau hawa nafsu dipaksa untuk mengikuti kebenaran, mereka mencari-cari dalil di dalam Al-Quran, ya, mencari-cari dalil di dalam Al-Quran seakan-akan, ya, bahwa LGBT itu boleh. Ya, maka muncul profesor, ya, muncul profesor, dia mengatakan suka sesama jenis itu adalah hak asasi manusia. Bahkan dia menyampaikan bahkan ada dalilnya di dalam Al-Quran. Apa dalilnya Bu? Dari mana tuh? Dalilnya surat Ar-Rum ayat 21. Ya. Dalilnya surat Ar-Rum ayat 21. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di
Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah memberikan pasangan yang sejenis dengan kalian. Ya, sejenis tenawan. Nah, maksud sejenis itu manusia, bukan sejenis itu sama-sama jenisnya. Ya, gitu. Kemudian dia mengatakan bahwa tujuan pernikahan itu apa? Tujuan pernikahan itu litaskunu ilaiha, agar tercapainya ketenangan, agar tercapainya ketentraman. Sehingga kata profesor ini, kalau ada seorang laki-laki kawin jeung lalaki terus sakinah rumah tangganya, tercapai tujuan rumah tangganya. Ya, kadang tercapai Bapak Ibu. Ya, kalau perempuan nikah dengan perempuan, kemudian sakinah, ya, tentram rumah tangganya, berarti tercapai tujuan pernikahannya. Sehingga kata profesor ini nggak ada masalah. Ya, mau laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan, kalau tercapai ketenangan, maka tercapai tujuan pernikahannya. Nah, ini dia memaksakan, ya, hawa nafsu dipaksa mengikuti kebenaran. Ya, kebenaran sudah menyatakan bahwa di zamannya Nabi Lut LGBT sampai dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah. Tapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka mencari-cari dalil di dalam Al-Quran. Ya, saya dulu pernah lihat di salah satu stasiun televisi ketika ada berita mengenai masalah LGBT ini, ya, sampai ada orang yang dengan bangganya dia membaca ayat Quran. Ini dalilnya kalau LGBT itu adalah hak asasi manusia. Bahkan dia mengatakan bahwa kalau orang suka sama jenis itu termasuk fitrah. Itu ada Bapak Ibu. Potongan rekamannya masih ada. Ya, gitu. Ini rusak nih, ya. Ini kalau hawa nafsu gitu, hawa nafsu dipaksa, kebenaran dipaksa mengikuti hawa nafsu, maka akan terjadi kerusakan di langit dan di bumi. Ya. Jadi maksudnya gini, sesuatu yang dilarang oleh syariat, apa yang dilarang oleh Quran, dilarang oleh hadis, gitu ya. Tapi kemudian karena hawa nafsu senang dengan hal itu, maka mereka mencari-cari dalil untuk seakan-akan membenarkan perbuatan itu. Itu bahaya. Itu bahaya. Ya. Sehingga nanti muncul, kalau tadi perzinahan dianggap boleh, yang penting suka sama suka, gitu. Ya. Padahal jelas dalam Al-Qur'an dalilnya, wala taqrabu zina. Wala taqrabu zina. Janganlah kalian mendekati zina. Ya. Jadi yang dilarang itu apa Bapak Ibu? Wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Berarti yang dilarangnya apa? Mendekatinya. Ya. Yang dilarang itu mendekati zina. Kalau berzinahnya ya. Gitu. Apalagi gitu kan, komodei gitu. Ya. Itu saya pernah dengar ada orang yang menyatakan demikian. Yang dilarang itu mendekati zina. Zina nama tidak naon, asal tong deket. Masyaallah, ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi jelas dalam Al-Qur'an bagaimana Allah mengharamkan perzinahan. Tapi hawa nafsu manusia. Manusia ingin melegalkan perzinahan, maka kemudian mereka cari-cari dalil tentang memperbolehkan perzinahan. Ya, salah satu dalil yang mereka gunakan adalah milkul yamin, tentang konsep hamba sahaya, gitu. Ya, ini begitu. Terus, ya, nanti perkara-perkara yang lain, contoh misalkan mencuri, ya, maling, korupsi, boleh tidak? Tidak boleh. Tapi karena hawa nafsu, pengen tuh mencuri, pengen korupsi, maka mencari-cari dalil seakan-akan menjadi boleh. Ya, tenanawan korupsi mah, ya, yang penting untuk masyarakat misalkan gitu ya. Enggak. Ya, tidak bisa. Ya, ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, Quran menyatakan kalau sudah demikian, maka la fasadatis samawati wal ardh. Langit dan bumi pasti akan rusak. Ya, pasti akan rusak.
Oh ini pernyataan ya, pernyataan salah seorang tokoh ya, terkait dengan tadi yang saya berikan contoh mengenai LGBT ya. Dia mengatakan sesungguhnya setiap orang punya hak, maka ketika ada laki-laki suka kepada laki-laki, maka tidak ada hak bagi pemerintah untuk melarangnya, karena itu merupakan hak asasi manusia. Saudara saya Bapak Ibu. Ya, Profesor Sahayu deh. Ya, bukan ya. Ya. Sebutkan jangan. Sebutkan ya. Ini gibah bukan? Bukan. Ya, bukan gibah. Untuk menyelamatkan yang lain dari pemikiran orang yang berbahaya seperti ini. Ini pernyataan Profesor Dr. Musdah Mulia. Kenal tuh? Ada kenal Mayu. Saya sedang bersama dengan ini orang biasa. Ibu Musdah Mulia. Saya biasa memanggil Ibu. Ibu Musdah Mulia ini adalah guru besar dan pejuang hak asasi manusia, dan banyak penghargaan di tingkat internasional untuk kerja-kerjanya terhadap perjuangan perempuan. Dan Ibu Musdah Mulia juga orang garda depan yang memperjuangkan tentang hak-hak kelompok homoseksual. Ibu kan terkenal sekali sebagai pejuang untuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan, misalnya Ahmadiyah. Bahkan Ibu berani vokal bicara soal hak kelompok transgender, LGBT. Apa sih mendasari kenapa Ibu mau memperjuangkan kelompok-kelompok yang selama ini nggak dianggap banyak? Ya, saya melakukan itu semua karena saya yakin itu adalah ajaran dari agama saya. Jadi pertama sebagai seorang muslim, saya menyadari bahwa Islam adalah agama yang datang untuk membebaskan kelompok mustadafin, kelompok yang tertindas, yang marginal, yang mengalami diskriminasi di masyarakat. Dan yang kedua sebagai seorang bangsa Indonesia, seorang warga negara, saya yakin bahwa persamaan untuk semua warga negara itu dijamin ya di muka hukum, dijamin dalam konstitusi, dijamin dalam dalam Pancasila, dan dijamin dalam semua undang-undang yang secara nasional itu dibuat di negeri ini. Karena itu juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang demokratis, menjadi bagian dari negara yang menegakkan human rights, karena Indonesia juga meratifikasi hampir semua kovenan internasional mengenai hak sosial, politik, dan budaya, kira-kira begitu. Jadi sebagai seorang muslim, sebagai seorang warga negara Indonesia, dan sebagai seorang manusia, saya meyakini bahwa perjuangan untuk melepaskan manusia dari segala macam bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan itu adalah bagian dari kerja-kerja kemanusiaan kita. Bu, selama ini tantangan Ibu saat Ibu pernah diwawancara di Jakarta Post tentang isu homoseksual, dan apa tantangan berat Ibu saat memperjuangkan kelompok? Itu yang tantangannya itu datang dari semua kelompok, bahkan dari kelompok yang pro demokrasi sekalipun. Jadi saya sampai sekarang ini masih sedih bahwa banyak di antara kita yang mengaku sebagai pejuang HAM, sebagai pendukung demokrasi, tetapi bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dianggap tabu di masyarakat, masalah seksualitas, lalu kok kita jadi tidak konsisten, kira-kira begitu. Jadi menurut saya banyak orang sebetulnya tidak mengerti apa itu demokrasi. Dan baik, itu Bapak Ibu ya. Jadi ini saya bukan hoax ini ya. Jadi bahkan banyak ya, jadi pemikiran-pemikiran profesor ini banyak sekali yang kemudian berbeda dan bertentangan dengan para ulama. Ini salah satu saja. Salah satu pemikirannya kaitan dengan LGBT, itu dalam pandangan dia itu adalah hak asasi manusia. Bahkan dia mencari-cari dalil ayat di dalam Al-Quran terkait dengan LGBT itu. Ya, ini hak asasi manusia. Ya. Bahkan tadi dia mengatakan bahwa perjuangan dia adalah untuk melepaskan manusia dari diskriminatif, kan begitu ya. Ya. Nah ini Bapak Ibu ya, banyak ya hal-hal yang lain yang pola pikirnya, cara berpikirnya ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Ya. Tapi yang kayak gini tuh dapat penghargaan Bapak Ibu. Ya. Dapat penghargaan, bahkan penghargaannya bukan penghargaan nasional tapi internasional.
Ya. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Saya Ini satu lagi lah Bapak Ibu ya. Ya. Ini yang terjadi. Ini dia Jin, momen yang paling tunggu-tunggu Ya. oleh LGBT. Mereka sudah tidak malu-malu lagi untuk mengkampanyekan. Idaho. Ya. Kamu tahu nggak sih perayaan Idaho itu apa sih? Idaho itu adalah singkatan dari International Day Against Homophobia. Yang artinya Cip, denger ya, Hari Internasional Melawan Homophobia atau melawan kebencian terhadap homoseksual, Cip. Aduh. Sampai ketemu lagi sama saya di liputan Our Voice. Kali ini gue udah dandan. Mau ngapain? Ayo, jawab. Ayo. Kita lagi mengadain Pride dalam acara Rentetan Idaho 2012. Teman-teman udah banyak banget di sana yang lagi dandan juga kayak gua buat jalan dari Sizzler ke Bundaran HI ya. Yuk kita jalan. Ya. Kayaknya seru-seruan aja ya sama teman-teman. Ini namanya anggun, Bapak Ibu. Tiap hari. Udah itu juga ini kan proyeknya kan proyek cinta. Temanya apa sih, love for all ya, cinta untuk semua. Juga untuk sosialisasi ke masyarakat untuk nggak takut lagi sama wari ataupun gay, anti homofobia dan anti transfobia ya. Harapannya di Idaho tahun 2012 ini apa? Harapannya sih kaum LGBT terutama waria tuh nggak dipandang sebelah lagi sama masyarakat, terus masyarakat juga lebih melihat ke hal-hal yang positif dari sisi waria, bukan takut, bukan apa gimana gitu. Laura, giliran kamu, kenapa ikut acara ini? Ya tentunya ikut berpartisipasi aja di acara Idaho ini untuk gimana Ini namanya Naura. kepada masyarakat kalau bahwasanya kita ini nggak mengganggu loh gitu loh. Kita juga cinta masyarakat gitu dan untuk menunjukkan kepada mereka biar mereka itu supaya nggak ketakutan lihat kita gitu. Satu lagi, harapannya apa nih di acara ini? Harapannya kan Ya. Baik, Bapak Ibu, itu ya contoh saja. Jadi mereka sudah tidak malu-malu lagi, mereka sudah terang-terangan gitu ya, untuk mengkampanyekan kaitan dengan suka sesama jenis ini, ya, suka sama jenis ini. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah, ini beberapa contoh saja, ya, beberapa contoh di dalam Al-Quran. Kalau kebenaran dipaksa mengikuti hawa nafsu, tentu pasti akan terjadi kerusakan, ya, terjadi kerusakan. Apa yang dilarang oleh Quran, dilarang oleh hadis Nabi SAW, tapi kemudian mencari-cari dalil seakan-akan tidak dilarang, seakan-akan itu adalah hak asasi manusia, maka ini akan terjadi kerusakan, ya. Baik, waktu saya sudah habis, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, ya. Jadi kelompok yang pertama yang tidak disukai oleh Allah, atau orang yang pertama yang tidak disukai oleh Allah adalah orang-orang yang al-mufsid, orang-orang yang mereka suka berbuat kerusakan di muka bumi. Maka mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan hari ini orang-orang yang taat kepada Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang berbuat keberesan di muka bumi ini, bukan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak ada pertanyaan kan ya? Tidak ada ya. Itu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.